live TikTok. Kok gue muncul live ya? Join. Gak usah join. Sedikit handsome. Mulai Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kembali lagi nih di Bintang Asik di TikTok Klinik Pertama di Enggal Sehat. Nah, jadi kali ini kita kedatangan narasumber baru nih. Teman-teman pasti belum pernah ketemu juga kan dengan narasumber baru kita ini. Nah, sebelumnya kita nanti perkenalan dulu ya, Dok ya. Jadi sebelum kita melangkah ke pembahasan kita pada pagi hari ini, monggo Dokter Iqbal dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, selamat pagi sahabat sehat Klinik Pratama Gria Enggal Sehat Gayam Bojonegoro. Perkenalkan, saya Dokter Iqbal, dokter umum di Klinik Pratama Gria Enggal Sehat, yang barusan mungkin 3 bulanan ya di Klinik Pratama. Guys, pagi hari ini kita bincang sharing tentang tema dari pagi hari ini, pegel linu dan cara mengatasinya ya. Mungkin nanti selama diskusi atau perbincangannya bisa tanya-tanya di kolom komentar dan dibantu sama host yang paling keren sendiri ya. Oke, baik, terima kasih ya, Dok. Nah, jadi teman-teman, beliau ini adalah Dokter Iqbal selaku dokter umum di Klinik Pratama Gria Enggal Sehat. Nah, jadi nanti pembahasan kita pagi hari ini yaitu adalah gejala pegal linu dan juga bagaimana sih cara mengatasi dari pegal linu tersebut. Jadi tanpa berpikir lama, monggo kita dengarkan dari pembicaraan dari narasumber kita, Dokter Iqbal, tentang pegal linu dan juga cara mengatasinya. Monggo Dokter Iqbal dipersilakan. Oke, terima kasih. Kita mulai sharing tentang pegel linu ya. Pegel linu adalah sebenarnya bukan suatu penyakit karena dia cuma keluhan. Jadi kita harus telusuri kira-kira penyebab pegel linunya apa. Jadi pegel linu adalah gejala yang timbul rasa tidak nyaman, bisa berupa mungkin nyeri, kemudian kesemutan, kemudian rasa tidak nyaman di seluruh badan. Itu bisa dipersepsikan sebagai pokoknya gampangannya pegel linu seperti itu, dan badan pegel-pegel. Nah, seperti itu. Bisa juga disebabkan karena berbagai hal. Jadi kita perlu tahu penyebabnya pegel linu, kemudian lokasinya di mana, kemudian sudah sejak kapan, kemudian apakah ada penyakit penyerta lainnya yang bikin pegel linu. Karena kembali lagi bahwa pegel linu adalah manifestasi dari beberapa penyakit yang mungkin bisa menimbulkan keluhan pegel linu. Jadi
keluhan pegelinu adalah hanya manifestasi atau juga bisa keluaran dari adanya penyakit. Misalnya contohnya pegelinunya orang yang ototnya kaku dengan orang yang mungkin kadar kolesterolnya tinggi atau gula tinggi, bisa juga sama keluhannya. Misalnya badan saya kok sakit semua. Nah, sakit semua sebenarnya belum spesifik ya. Jadi harus ditelusuri lagi penyebabnya apa, dan sudah sejak kapan, apakah ada penyerta lain. Atau misalnya posisinya, pegelinu posisinya, lokasinya yang paling sering kalau orang-orang tua di punggung misalnya, atau di pantat biasanya. Nah, itu juga bisa disebabkan karena apa. Kemudian dari aktivitas fisiknya gimana, karena sangat berkaitan dengan aktivitas kerja sehari-hari. Mungkin pegelinunya di punggung juga sangat berkaitan dengan orang yang mungkin lebih lama duduk, mungkin pekerja kantor, kemudian orang yang banyak angkat-angkat, itu juga bebannya di punggung juga berat, juga bisa menimbulkan keluhan nyeri punggung atau pegelinu. Kemudian orang yang demam sering juga mengeluhkan pegelinu, karena memang sama persepsinya badan gak enak itu mesti gampangnya pegelinu gitu ya. Jadi nyeri-nyeri. Jadi gampangannya mungkin pegelinu gitu ya. Padahal ada penyakit lain yang mungkin perlu ditelusuri, bukan kita fokus di pegelinunya. Kemudian yang paling sering lagi pada lansia, mesti mungkin mbah-mbahnya di rumah, para pendengar, atau mungkin ayahnya, atau mungkin kaula muda yang sudah pada linu-linu dari lututnya, kemudian linu-linu dari badannya. Nah, itu juga bisa disebabkan karena berbagai aktivitas. Yang paling sering pada orang tua adalah osteoartritis. Itu adalah sebuah peradangan sendi yang disebabkan karena adanya penipisan bantalan tulang pada lutut. Paling sering orang dengan keluhan datang ke klinik dengan keluhan nyeri lutut. Berapa lama? Sudah lama, setahun. Nah, itu kita perlu curigai bahwa usianya sudah 60 ke atas. Nah, itu sudah kita perlu curigai adanya osteoartritis, atau gampangannya radang sendi, pengapuran sendi sama saja di bagian lutut. Kenapa kok bagian lutut? Karena lutut adalah tumpuan terberat setelah punggung pada orang tua. Jadi bisa karena punggung, bisa yang paling sering lutut. Karena lutut mungkin orang yang memiliki beban berat badannya berlebih, nggak usah nunggu 60 tahun, kadang 40 tahun sudah nyeri ya, lututnya sudah nyeri. Itu juga bisa disebabkan karena kelebihan berat badan yang menyebabkan bebannya berat, sehingga lututnya mungkin mendapatkan tekanan yang lebih dan menimbulkan nyeri. Seperti itu. Saya umpamakan ini sendi lutut yang bawah, ini sendi lutut yang atas. Misalnya ini tulang paha, ini tulang yang bawah. Nah, seperti ini, kita berjalan seperti ini, kita nekuk seperti ini. Oke. Ini di bantalannya sama-sama, yang bawah ada bantalan, yang atas ada bantalannya seperti ini. Nah, pada osteoartritis atau pegelinu, khususnya di lutut pada orang-orang tua, itu disebabkan karena adanya penipisan dari bantalan sendi yang disebabkan karena pengapuran, karena satu usia. Kemudian yang kedua dari pola makan, pola hidup juga. Mungkin yang memiliki penyakit diabetes itu juga malah lebih cepat degenerasi dari bantalan tulangnya, seperti itu. Dan kemudian yang paling sering lagi adalah nyeri punggung. Nah, kita perlu gali juga nyeri punggung sudah berapa lama, apakah ada keluhan sampai menjalar kesemutan sampai ke kedua kaki, apakah nyerinya dari 1 sampai 10 kira-kira skala berapa, nyeri banget atau nyeri sedang atau nyerinya hilang timbul. Kita harus evaluasi itu, karena mungkin ada beberapa penyakit yang justru menjadi perhatian ya, bukan cuma nyeri punggung. Nah, kita perlu waspadai apabila satu, nyeri punggung yang disertai adanya penjalaran
nyeri sampai ke tungkai, kedua tungkai, bisa ke sampai paha, sampai ke lutut, bahkan bisa sampai mungkin kesemutan juga bisa. Kemudian yang perlu diwaspadai lagi adalah nyeri punggung yang sudah lama dan tidak diobati. Curiganya adalah bisa karena yang paling sering kita menganggapnya mungkin saraf kejepit ya, saraf kejepit. Nah itu juga bisa disebabkan karena adanya penyempitan saraf pada punggung yang menyebabkan nyeri. Apakah semua nyeri punggung disebabkan karena saraf kejepit? Tentu tidak, karena di punggung ada beberapa faktor atau struktur yang mungkin tidak hanya saraf. Di situ ada satu otot, kemudian tendon atau ligamen, kemudian setelah itu ada tulang, kemudian setelah tulang dalamnya baru ada saraf. Nah, bisa juga karena pegel-pegel, angkat-angkat, cuma itu tok keluhannya, pegel-pegel di punggung, tidak ada penjalaran nyeri, tidak ada kesemutan, kebas. Nah, bisa jadi karena ototnya saja. Kemudian bisa karena mungkin dia jatuh kemudian posisi badan nekuk, nah atau angkat-angkat, pas angkat-angkat kemudian ada bunyi keletek. Nah itu juga bisa disebabkan karena adanya pergeseran atau cedera pada ligamen dan struktur penguat punggung lainnya sehingga menyebabkan radang dan timbul nyeri. Itu juga bisa. Kemudian tulang, misalnya posisinya dengan orang tua kita tahu osteoporosis, pengeroposan kalsium tulang berkurang, itu juga bisa menimbulkan nyeri. Tiba-tiba jalan kepleset atau mungkin pas angkat-angkat nggak tahu ternyata ada retakan tulang di tulang belakang, itu juga bisa menimbulkan nyeri. Atau misalnya pasien dengan nyeri punggung dengan keluhan nyeri yang sangat, dari 1 sampai 10, nyerinya mungkin bisa sampai 8 sampai 10 skala nyerinya. Nah, itu juga kita perlu gali lagi apakah ada keluhan menjalar, kemudian kelemahan otot mungkin. Nah, itu juga perlu dievaluasi karena apabila sudah ada tanda-tanda yang mengarah ke saraf kejepit atau yang sering kita dengar istilah medisnya HNP ya, hernia nucleus pulposus. Jadi sama kayak gampangannya gini, di semua sendi tubuh itu ada bantalannya. Sama kalau di tulang belakang, antar tulang belakang seperti ini mesti ada bantalannya. Bantalannya bulat seperti ini, dan mungkin jika bantalan tersebut terkompresi dengan antar tulang, otomatis bantalannya ini, nucleus pulposusnya ini bisa kegencet dan keluar sehingga menekan saraf dan timbullah HNP itu tadi. Bisa dari grade 1 sampai grade 4. Nah, mungkin yang paling ringan nyeri, dan kemudian yang paling fatal jika tidak segera ditangani bisa sampai mungkin kelumpuhan karena mungkin sarafnya terjepit terlalu lama, aliran darah tidak bisa maksimal di situ, saraf punggungnya sampai mati seperti itu juga bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah, mungkin itu seputar pegel linu yang sering didapatkan di masyarakat. Oke. Nah, jadi ini dok, tadi kan dia sudah menjelaskan mengenai beberapa mungkin gejala pegel linu dan sebagainya. Nah, itu kira-kira ada apa enggak sih kayak cara mengatasinya yang secara umum aja gitu dok? Oh, secara umum. Yeah. Oke. Untuk mengatasi pegel linu secara umum, kalau dari terapi kita ada 2 terapi. Maksudnya ada yang mungkin terapi obat farmakologis, ada yang non farmakologis. Kalau yang terapi obat ya sama kita periksa di klinik, kemudian dievaluasi nyerinya seperti apa. Kita misalnya ototnya kaku, diberikan pelemas otot, obat pelemas otot biar nggak kaku. Misalnya pegel-pegel di punggung, nah kita lihat tensinya berapa, karena tensi tinggi juga bisa menyebabkan nyeri punggung juga, nyeri kepala. Kemudian misalnya nyeri yang sangat di lutut, nah kita berikan obat anti nyeri dengan sesuai dosis dan takaran
serta penyakit penyertanya kira-kira apakah ada kontraindikasi dan larangan untuk menggunakan obat anti nyeri dalam jangka waktu lama. Jadi karena itu fungsinya nggak dibolehkan membeli obat sendiri anti nyeri tidak sesuai anjuran dokter. Nah seperti itu. Jadi karena beberapa obat yang nyeri itu juga mungkin berefek pada peningkatan asam lambung. Jadi bagi orang-orang yang mungkin sudah terkena asam lambung juga perlu hati-hati penggunaan obat anti nyeri. Mungkin itu dari obat-obatan yang bisa mengurangi nyeri. Kemudian obat-obatan untuk mengurangi kesemutan karena kadang gandengannya pegel ini juga kadang diikuti dengan kesemutan, itu juga ada untuk mengurangi atau menghilangkan kesemutan, ada obatnya yang menyebabkan kesemutan itu. Kemudian untuk terapi non farmakologi yang paling bisa dilakukan misalnya nyeri-nyeri otot, yang paling simpel kalau saya bisa pijet. Nah pijet itu bisa terapi infrared, inframerah untuk melemaskan otot, kemudian pijet relaksasi itu juga bisa, karena beberapa keluhan justru kalau misalnya pegel linu bisa karena adanya kaku otot. Nah itu juga bisa dilemaskan dengan itu. Tentunya juga bisa dengan pelemasan setiap hari, otot olahraga itu juga bisa. Jadi orang-orang yang mungkin jarang olahraga juga mestinya banyak keluhan ini karena mungkin ototnya nggak terlatih, kaku. Nah seperti itu. Mungkin itu yang bisa dilakukan jika pegel-pegel. Nah ini ada pertanyaan dari teman-teman yang join live ini. Oke. Jadi yang pertama ini ada dari Ireng Klunteng. Jadi gini pertanyaannya, kakek saya sering mengeluhkan pegel linu dan tidak bisa mengepal tangannya, dan dibuat sholat waktu ruko itu kayak tertarik ototnya. Nah itu kira-kira ada apa tidak solusi buat kasus seperti tersebut? Oke, kaku di tangan ya. Jadi penyakit kaku di tangan itu harus ditelusuri lagi, kira-kira misalnya apakah kakunya itu disertai dengan adanya kesemutan, apa cuma kaku tok atau kesemutan, kebas, atau mungkin sampai nyeri terasa panas. Nah itu harus di evaluasi lagi. Kemudian nyerinya, apakah nyerinya juga disertai di pergelangan tangan, seperti itu. Kemudian dari aktivitas sehari-harinya, apakah sehari-hari itu tangannya lebih aktif yang digunakan yang mana? Mungkin ada salah satu tangan yang lebih aktif, misalnya orang-orang dengan tukang sapu misalnya, nyapu di jalan itu kan mungkin sering pakai tangan kanan tumpuannya, itu bisa juga namanya nyeri-nyeri kebas, bisa juga dicurigai adanya CTS. Nah, CTS itu carpal tunnel syndrome, juga bisa disebabkan karena adanya peradangan otot pada pergelangan tangan. Intinya seperti itu. Jadi kita evaluasi lagi kira-kira penyebabnya apa, pengobatannya bagaimana. Nah itu nanti diperiksakan lebih lanjut. Untuk penanganan ya, solusinya yang awal mungkin bisa kita berikan obat anti nyeri yang pertama. Kemudian kita misalnya kesemutan bisa diberikan vitamin B12 untuk mengurangi kesemutan dan rasa kebas. Mungkin itu yang bisa kita lakukan di rumah. Oke. Karena ini dari statementnya ini katanya sudah dibelikan obat, nah, tapi itu ketika sudah obatnya habis itu kambuh lagi gitu ya. Yeah. Apakah itu harus mengkonsumsi obat terus menerus gitu ya? Nah, sebenarnya konsumsi obat terus menerus itu juga dilema juga ya, karena beberapa obat NSAID atau anti nyeri itu juga jika digunakan setiap hari dan konstan terus setiap hari itu nanti akan meningkatkan resiko perlukaan pada lambung. Jadi lebih baiknya disarankan kalau memang sudah diobati 2-3 kali, 5 kali mungkin, kalau bisa saya sarankan dirujuk atau mungkin periksa di dokter saraf, seperti itu. Kalau memang nggak ada perbaikan sama sekali, jadi biar dievaluasi kira-kira penyakitnya
seperti apa gitu. Jadi nggak terus nanti nyeri Terus dikasih penyeri. hilang, nyeri lagi antinya gitu. Kalau bisa kita telusuri biar nggak berkepanjangan gitu. Yang takutnya juga kan belum tahu indikasinya apa, kan dikasih obat nyeri terus gitu. Nah, Kambuh lagi gitu. terus ada lagi Ini pertanyaan? ada pertanyaan lagi dok. Dari B, maaf baru gabung. Kalau ada keluhan saraf kejepit itu apakah boleh dipijatkan dulu ya dok? Tadi kan jenengan bilang Ya. kalau penanganannya itu bisa dipijatkan atau pakai infrared gitu. Nah, tapi Oke. kalau untuk kasus yang seperti saraf kejepit itu apakah boleh dipijatkan dulu? Nah, kita boleh apa enggak? Untuk saraf kejepit, memang untuk pijet, kalau memang sudah tegak saraf kejepit, kalau saya menyarankan jangan dipijet. Karena pijet yang saya maksudkan tadi, itu untuk nyeri-nyeri mungkin nyeri otot ya. Nyeri otot pada nyeri kepala, mungkin tegang bagian pundak yang sering leher. Nah, itu boleh dipijet tipis-tipis pakai minyak angin boleh. Karena memang otot. Tapi kalau misalnya saraf kejepit dan memang sudah ada gejala seperti yang tadi, nyeri punggung, nyerinya yang sangat berat, kemudian adanya penjalaran nyeri sampai ke kedua tungkai kaki, kemudian kebas, kesemutan, atau mungkin sudah kelemahan otot. Nah, itu sudah ada tanda-tanda, oh mungkin ini ke saraf kejepit. Nah, jangan sampai berpikiran untuk, wah ini pijetkan aja. Nah, pijet ke tukang pijet, jangan. Karena takutnya dipijet nanti malah salah urat, baratnya yang mungkin bantalannya tadi masuknya sedikit, gara-gara dipijet tambah banyak gitu. Jadi tambah kejepit sarafnya. Mungkin itu jawabannya ya. Jadi alangkah baiknya itu dipisahkan lebih dulu. Diperiksakan lebih dahulu, kita bedakan kira-kira nyerinya karena apa. Seperti itu. Jadi langkahnya biar jelas gitu. Jangan sampai pijet dulu, terus kemudian kok tambah sakit lah, baru nanti takutnya telat. Tapi apakah mungkin dok berarti ketika misal kita nanti alhamdulillah mungkin kena saraf kejepit ya. Nah, ketika udah dipijitkan alhamdulillah ini sembuh, ternyata sembuh. Nah, tapi tiba-tiba di lain hari itu Ya, langsung sakitnya malah tambah parah gitu. Itu bisa jadi ya dok? Enggak gitu. bisa jadi juga karena mungkin nyeri punggung atau saraf itu juga bisa diikuti dengan ketegangan otot juga. Jadi mungkin pada saat itu nyeri ototnya saja yang tertangani. Mungkin dari skala 1 sampai 10 nyerinya awalnya 8. Mungkin tereda agak 5 atau 6 lah. Mungkin ini dianggap sembuh. Ternyata besok lagi balik lagi dengan yang keluhan sangat parah. Seperti itu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dok. Oke. Nah, jadi bagaimana aktivitas fisik dan postur tubuh itu mempengaruhi pegel linu dan apa tindakan pencegahannya? Oke, postur aktivitas fisik. Aktivitas fisik mempengaruhi. Jadi kalau misalnya orang yang aktivitas fisiknya terlalu berat atau mungkin bahkan nggak pernah aktivitas fisik, olahraga dalam artian ya, itu juga bisa mempengaruhi adanya sering timbulnya keluhan pegel linu karena ototnya kaku. Pasien dengan nyeri punggung misalnya aktivitas kerjanya sebagai sopir truk yang jarak jauh antar kota antar provinsi itu juga bisa menyebabkan karena postur tubuhnya sering duduk. Kemudian dengan pasien yang pekerjaannya suka angkat berat, posturnya tumpuannya berarti di punggung sama di lutut. Nah, itu juga bisa menyebabkan nyeri punggung, kemudian nyeri pundak juga karena adanya ketegangan otot itu tadi. Kemudian postur tubuh ya, postur tubuh mungkin secara postur tubuh maksudnya yang tinggi atau pendek gitu ya, yang dimaksudkan resiko tambah nyeri mungkin ya. Sebenarnya nggak ada sih kalau misalnya postur tubuh. Mungkin postur tubuh saat bekerja mungkin ya. Jadi kita atur posisi tubuhnya saat duduk di tempat kerja mungkin lebih
banyak peregangan berdiri, misalnya 1 jam duduk, peregangan 10 menit berdiri, karena kalau misalnya otot dalam satu posisi yaitu seringnya nyeri punggung yang disebabkan adanya ketegangan otot, mungkin itu. Nah, jadi mungkin saya ada ini mungkin keterbatasan waktu juga ya. Oke. Jadi kita cukupkan untuk live kali ini. Jadi teman-teman mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai pegel linu cara mengatasnya bisa langsung nanti kita buka di sesi tanya jawab di DM TikTok atau mungkin Instagram, atau bisa menghubungi nomor WhatsApp dari Klinik Pratama Triangle Sehat. Jadi sebelum kita tutup, mungkin dari Dokter Iqbal ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah mengenai pegel linu dan juga cara mengatasnya. Oke, untuk pesannya pegel-pegel linu mungkin bukan hanya teman-teman ya, mungkin keluarganya atau kakeknya atau bapaknya, orang tuanya, mungkin saudaranya yang sudah sepuh-sepuh, atau mungkin teman-teman sendiri. Pesannya yang pertama, jangan pernah memakai obat-obat anti nyeri dengan konstan atau tidak sesuai anjuran dokter. Nyeri minum, nah itu jangan. Kemudian yang kedua, apabila kerjanya kita dengan angkat-angkat berat, kita atur posisinya seperti apa, jangan sampai tumpuan terlalu berat di punggung. Jadi memang harus ada caranya gitu. Mungkin caranya kita edukasikan lewat video TikTok nanti ya, cara mengangkat barang yang benar. Jadi tumpuannya enggak di punggung, tumpuannya di seluruh badan. Jadi enggak ada istilah nanti kedepannya sering angkat-angkat karena sudah tahu caranya, bisa mencegah terjadinya saraf kejepit tadi. Kemudian tipsnya yang terakhir, banyak olahraga tentunya, karena terus dari makanan juga mengandung kolesterol tinggi. Banyak pasien-pasien yang pegel-pegel kolesterolnya 300, 250, nah itu juga bisa ya. Asam urat juga bisa, karena sekali lagi pegel linu itu adalah keluhan, bukan suatu penyakit. Keluhan yang mungkin bisa disebabkan oleh beberapa penyakit yang menyebabkan keluhan pegel linu. Seperti itu. Oke. Terima kasih Dokter Iqbal. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join di live TikTok kita pagi hari ini. Nantikan lagi live kita di TikTok Klinik Pratama Triangle Sehat dengan Dokter Iqbal lagi di next live selanjutnya. Ini juga nanti kita ada juga narasumber lainnya, jadi Dokter Iqbal, dan Dokter Ar, dan juga Dokter Ike. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Pengen teman sampai. Iya. Kasih Dokter Iqbal. Oh iya. Kenalan dong Dokter Iqbal. Kalau bukan Iqbal. Itu. Oh iya. Harmiono seperti itu. Oke. Dok, tak ke bawah dulu, Dok.